Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fatima dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manusia, yaitu Ma'rifatul Insan, mengenali dan memahami manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi ini adalah pengenalan manusia, hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, potensi manusia, dan balasan manusia di akhirat. Pertama-tama, mari kita kenali definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Selanjutnya, asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7, yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, unsur langit. Karena setelah proses penciptaan fisik yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Ketika Allah menciptakan manusia, terdiri dari beberapa unsur. Dari dua unsur tanah dan langit, berdasarkan fungsi manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati atau qalb, akal, dan jasad. Yang pertama hati. Makna secara hakikiyah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun, ketika seorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan qalbu. Yang kedua akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena dengan akal inilah, kemudian ia menjadi makhluk paling istimewa. Dengan akal itu, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksanaan sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Amanah manusia. Yang pertama ada ibadah dan yang kedua pemimpin di muka bumi. Ibadah. Dalam kehidupan ini, manusia diberikan tugas-tugas agama yaitu mengerjakan perintah Allah atau ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perintah dikerjakan, maka akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua, pemimpin di muka bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah, menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah dengan alal fitrah atau berada di atas fitrah, yaitu cenderung pada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk Allah lainnya, dengan memiliki keistimewaan dan ditundukkan alam kepadanya. Pada hakikatnya pula, manusia juga diciptakan untuk dibebani tanggung jawab, sebagaimana disebutkan pada poin amanah manusia di slide sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuk kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada manusia akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Allah juga menciptakan manusia dengan beberapa potensi, di antaranya yang pertama ada potensi pendengaran, kedua penglihatan, potensi hati, dan tanggung jawab. Potensi pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara, sedangkan menurut perspektif Islam adalah untuk mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan.
Allah memberikan manusia mata dengan kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkan. Penglihatan juga sebagai anugerah dengan dapat melihat, memandang, dan memperlihatkan kejadian alam semesta. Ketiga, potensi hati. Di dalam hadis juga menyebutkan tentang pentingnya peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Yang keempat, tanggung jawab atau mas'uliyah. Selanjutnya, setelah semua perbuatan manusia di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan janji balasan kepada manusia. Yang pertama berupa surga, dan kedua berupa neraka. Surga. Untuk manusia yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapat balasan dari Allah berupa al-jannah atau surga. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9, yang berarti, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian, pilihan yang kedua adalah neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Allah berfirman, "Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Quran Surat As-Sajdah ayat 20. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manusia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengenali diri sendiri dengan lebih baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.